Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, pemimpin Belanda, malah Habib Utsman di bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya antek-antek penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hugron, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Hugron. Dan yang paling fatal, yang mengakibatkan lenyapnya nyawa-nyawa pejuang kita adalah fatwa haramnya jihad melawan, menentang pemerintahan yang sah, yaitu Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga semuanya sehat, bahagia, diberikan keberkahan, kelimpahan, kesejahteraan, kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan, mengcounter ucapan, ungkapan Habib Utsman bin Yahya telah dan pernah berfatwa mengatakan bahwa perjuangan pribumi Indonesia melawan penjajahan Belanda itu adalah sebuah perbuatan yang hurur, penipuan, perdaya, diperdaya oleh setan, dan salah total alias haram. Kali ini saya membawakan kitab karangan Habib Utsman bin Yahya sendiri, Manhajul Istiqomah. Walaupun beliau dilahirkan di Pekojan, dilahirkan di Nusantara, Indonesia, tapi beliau lebih membela penjajah daripada ulama, masyarakat, rakyat pribumi Nusantara ini. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fiddini bis Salamah, karangan hamba yang do'if As-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi afallahu anhu wa an walidayhi wa jami'il muslimin, amin. Tubi'a bi'izni Sayyid Muhammad bin Yahya. Kitab ini bisa dipesan melalui Tokopedia atau Shopee. Semua orang bisa memiliki. Ini era keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mana yang benar, mana yang salah. Akan terlihat nyata di depan mata. Dan semua orang bisa menyaksikannya. Dulu tidak banyak orang yang terbuka bisa mengetahui kitab ini. Sekarang sudah era keterbukaan. Bahkan Habib Utsman bin Yahya juga menyalah-nyalahkan penganut Torekoh baik Qadiriyah ataupun Naksabandiyah ataupun Rifaiyah ataupun Syadziliyah ataupun Torekoh-Torekoh yang ada pada waktu itu. Penganut, pengikut, jamaat Torekoh-Torekoh itu adalah orang yang hurur, orang yang tertipu, ya, yang tidak benar adanya. Katanya beliau seperti itu. Karena pada waktu itu banyak di antara tokoh-tokoh Torekoh yang berontak kepada penjajah.
atas dasar keinginan para pejuang dari para kiai-kiai mursyid thariqah itu untuk terbebas dari pemerintah zalim yang kafir, kolonial Belanda. Jadi akhirnya untuk meredam pemberontakan-pemberontakan itu, maka Abdul Ghaffar Snogogronje, teman dekatnya Habib Utsman bin Yahya, berinisiatif untuk merayu Habib Utsman bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Di antaranya adalah fatwa bahwa penganut pengikut thariqat-thariqat itu adalah orang yang tersesat, orang yang tertipu, orang yang jauh dari kebenaran. Karena hanya sekedar melakukan ibadah hakikat tanpa syariat, katanya seperti itu. Dan yang paling fatal, yang mengakibatkan lenyapnya nyawa-nyawa pejuang kita adalah fatwa haramnya jihad melawan, menentang pemerintahan yang sah, yaitu Belanda. Jadi dengan lihat mulai halaman 21 sampai halaman 24 di kitab Manhajul Istiqomah ini. Saya bacakan sebagian. Dan dimungkin pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sabil yang tersebut di bab jihad. Maka inilah hurur. Hurur itu tipuan, tipu daya setan. Hurur yang amat besar lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Ini kan bahasa Melayunya. Semua orang bisa. Nanti harus ada translate ini. Adapun ayat bab jihad, ada rukun-rukun dan ada syarat-syarat. Seperti lain-lain bab di perkara agama, yaitu yang dinamakan mimbabi khitobil wad'i, yakni daripada hukum syarak yang terhantar dengan sebab atau syarat. Adapun suatu pekerjaan syarak yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya, maka yaitu dinamakan batil, lagi fasid. Batil itu rusak, fasid juga binasa, nggak bisa dikatakan amalan. Tiada harus dikerjakannya, yaitu karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad. Maka tiada harus dikerjakan sebab ia batil. Jadi berjihad melawan penjajah Belanda, mulai dari dulu para pahlawan kita itu semuanya adalah batil, haram dan salah, karena menentang pemerintah yang sah. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Rumel Abbas itu. Bermula dalilnya dari kitab Zubat, wal batilul fasidu lis-shahihi dzid wa huwa alladzi ba'du syurutihi fukit, artinya bermula yang dekat batil dan fasid, yaitulah lelawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syarat-syarat adanya. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri bagaimana yang telah jadi di Cilegon, geger Cilegon tahun 1888. Berontaknya para petani dimotori oleh para kiai, mursyid-mursyid thariqah itu. Geger Cilegon. Jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil. Di Bekasi tahun 1869. Sebelum geger Cilegon itu, geger Tambun Bekasi dulu, termasuk bagian dari Karesidenan Batavia, bagian timur, sampai Jatinegara. Jadi pemberontakan rakyat yang seperti itu adalah batil. Ya. Sebagian yang telah terjadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil. Bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama, dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu negeri Jeddah, maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu pula. Diketahui bahwa ayat perbuatan begitu rupa melanggar syarak dan juga membusukkan nama agama, jika dekat bahwa agama yang perintah bikin begitu. Nah, jadi menjelek, ya, mencoreng nama agama Islam. Jadi pahlawan mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, itu semua adalah orang yang mencoreng agama sekaligus pecundang, teroris, radikalis, ya, pemberontak, ya, teroris semua.
Jadi pahlawan yang ada yang disahkan oleh pimpinan bangsa kita, ya mulai dari pahlawan yang terdahulu, mulai Sultan Agung dan seterusnya sampai yang abad 19, bahkan abad 20 itu semua adalah orang-orang yang bikin rusuh negeri, ya. Orang yang melanggar agama, orang yang melakukan perbuatan batil, ya, mencoreng nama baik agama. Dan tiap-tiap orang yang mengerti di dalam perkara bab jihad tentunya tahu bahwa ayat perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad, hanya ayat perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang. Maka dari karena itu tiada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang Sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang. Maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang Sabil loh. Ini namanya fitnah. Perang Sabil itu wajib ya. Membela hak-hak anak negeri, rakyat kecil yang tertindas. Kok malah jari ini ulama-ulama sejak dulu ya nggak pernah mengatakan, menyampaikan, memerintahkan, berfatwa, buka mulut untuk menyuruh para anak negeri untuk berjihad melawan penjajah Belanda, penjajah yang lain. Nah, ini kan lucu. Nah, inilah yang berakibat fatal. Banyak kiai yang diburu seperti tikus, sehingga kiai-kiai itu menyamarkan diri, menanggalkan kiai hajinya, karena diburu oleh Belanda dan antek-anteknya berdasarkan fatwa ini. Berapa banyak ulama Aceh, perjuangan Aceh yang ditumpas oleh mereka, kaum Belanda dan antek-anteknya itu. Jenengan lihat sendiri kasus yang terjadi di Cilegon, kasus yang terjadi di Tambun, Bekasi, belum lagi yang di Jawa Tengah, belum lagi perang di Ponorogo, perang Jawa. Ini Ageng Serang, ya. Bahkan Syekh Hasan Besari dari Ponorogo di Tegalrejo itu, Tegalsari ya, itu juga mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Berarti Kiai Haji Hasan Besari juga termasuk pengkhianat bangsa, termasuk teroris ya. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Cuk Nyadin, ya, Patimura, semuanya itu adalah teroris, pencoleng, ya, membuat buruk muka agama, ya. Menurut Habib Utsman bin Yahya. Ini buktinya. Ini kitab karangan beliau. Fatwa ini. Akhirnya mengadu domba anak bangsa, termasuk tentara elit Jawa, Legium Praja Mangkunegaran, yang bersenjata lengkap, tentara Eropa, bersenjata selain tradisional, keris, pedang, panah, juga lihai dalam menggunakan senjata modern. Legium Praja Mangkunegaran yang buru pejuang-pejuang Aceh, memburu sisa-sisa Padri di Sumatera Barat, Padang, Pariaman, dan sekitarnya, menumpas pemberontakan-pemberontakan yang ada di Nusantara, mendukung Belanda. Karena Belanda mempunyai dasar, walaupun umat Islam, tapi karena dia memberontak, maka wajib ditumpas. Sama seperti Bugot namanya, pemberontak. Ya. Yang akhirnya korbannya adalah para kiai. Kiai diuber-uber seperti tikus, diburu sampai ke lubang semut oleh mereka beserta antek-antek mereka. Berdasarkan apa? Ya fatwa seorang Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi. Padahal beliau lahir di Indonesia, tapi tidak mencintai negerinya sendiri. Tidak hanya kitab Manhajul Istiqomah saja, kitab-kitab yang lain juga banyak yang menerangkan tentang bahwa Habib Utsman bin Yahya memang berada di pihak Belanda, termasuk surat-surat beliau terhadap koncoplek teman sejawat Holodewi, yaitu Snogogronya, orientalis yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Abdul Ghaffar sering balas-balasan surat, saling menyanjung. Dan juga beliau Habib Utsman bin Yahya sudah 1 tahun yang lalu kita bahas bagaimana beliau menyanjung Ratu Wilhelmina pada hari ulang tahunnya.
guna untuk mendapatkan harta yang tidak seberapa. Ngatok-ngatok namanya, ngatok. Jadi ngatok dengan penguasa untuk menindas rakyat Indonesia, rakyat Nusantara. Akibat yang ditimbulkan dari fatwa beliau ini menurutnya melebar kemana-mana. Sehingga nanti bisa dikiaskan ke semua pahlawan Indonesia akan dicap sebagai teroris, radikalis, pemberontak, bikin rusuh orang yang terperdaya oleh syaitan. Ini jika diteruskan halaman 23, 24 itu. Termasuk orang yang terperdaya oleh bujuk rayunya setan. Itu para pahlawan. Khususnya kiai-kiai itu. Karena sejak dulu para penggerak perjuangan itu ya tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Fatwa jihad itu juga termasuk haram. Jihad melawan Nica, Inggris, Sekutu, Gurkha yang ada di Surabaya, Indramayu, Jakarta, Semarang, dan sekitarnya. Itu juga haram. Harus tunduk. Nah ini namanya menggunakan senjata fatwa untuk menundukkan kita. Padahal fatwa itu adalah salah total. Tidak ada benarnya. Dasar toleransi untuk menghantam lawan. Dasar damai, tapi untuk mengalahkan lawan. Senjata, kata-kata yang dirangkai indah, terdengar begitu manis di depan, ayo damai, damai dan damai, tapi sama juga menikam dari dalam. Demikian sedikit bahasan tentang kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah, karangan hamba yang do'if, As-Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Telah saya sampaikan, by data tidak hanya karangan saya belaka, atau berdasarkan pendapat saya. Nyata, dengan beli lewat Shopee, lewat Tokopedia. Maaf saya nggak promosi. Ya, semuanya ini era keterbukaan, semua bisa memiliki sekarang. Dan baca sendiri, kalau tidak percaya. Nanti dikira saya itu bacanya nggak jujur, ya kan. Saya tambahi, saya kurangi, jenengan baca sendiri. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.